Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang hubungan pada roda-roda. Jadi ini adalah materi untuk gerak melingkar, itu fisika kelas 10. Oke, yang pertama di sini ada roda sepusat atau roda seporos ya. Jadi ada dua roda A dan B gitu ya. Roda A ini lebih kecil daripada si roda B ini. Oke, nah dia ini berputar dengan poros yang sama atau pusat yang sama gitu ya. Nah ini konsepnya kecepatan sudutnya omega A itu sama dengan omega B ya. Jadi untuk roda sepusat itu omega A sama dengan omega B. Nah karena hubungannya itu V sama dengan omega dikali R gitu kan, sehingga omega itu sama dengan V per R. Oke, maka di sini berlaku VA per RA itu harus sama dengan VB per RB kayak gitu, dimana VA adalah kecepatan linear roda A, VB itu adalah kecepatan linear roda B, dan RA itu adalah jari-jari roda A gitu ya, segini. Terus RB adalah jari-jari roda B. Lanjut, roda yang kedua jenisnya adalah roda yang saling bersinggungan, gambarnya kayak gini. Ini udah pasti arah putarannya beda ya. Kalau tadi kan karena sepusat pasti arah putarannya sama gitu. Nah, ini arah putarannya beda. Di sini besaran fisika yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Jadi VA itu sama dengan VB gitu ya. Nah, karena V itu adalah omega R, berarti di sini berlaku omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB gitu. Dimana omega A itu adalah kecepatan sudut si roda A dan omega B di sini adalah kecepatan sudut si roda B. Jenis yang ketiga yaitu roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai, kayak gini gambarnya. Nah, kalau ini arah putarannya sama gitu. Jadi mirip dengan yang sepusat gitu ya. Arah putarannya sama gitu, tapi untuk besaran fisika yang sama itu dia mirip dengan roda bersinggungan, yaitu VA di sini akan sama dengan VB gitu. Omega A kali RA ini sama dengan omega B dikali RB. Nah, kira-kira seperti itu untuk jenis-jenis hubungan pada roda-roda. Nah, di sini ada satu contoh soal, dua buah roda A dan B saling bersinggungan seperti gambar di bawah ini. Jika jari-jari roda B dua kali jari-jari roda A dan roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per second, maka kecepatan sudut roda B adalah... Yang diketahui di soal ini, pertama ada roda A berputar dengan kecepatan sudut gitu ya, berarti di sini omega A. Oke, omega A sama dengan 20 radian per second. Kemudian jari-jarinya RB, jari-jari roda B itu sama dengan 2 kali dari jari-jari roda A gitu ya. Dan yang ditanya adalah kecepatan sudut roda B-nya itu berapa. Nah, karena ini bersinggungan, tadi bersinggungan itu konsepnya VA sama dengan VB gitu ya. Berarti omega A dikali RA ini harus sama dengan omega B dikali RB. Nah, tinggal dimasukin tuh. Omega A-nya adalah 20, jari-jari roda A-nya kita biarkan RA. Kemudian omega B-nya yang ditanya, ya kan, jari-jari roda B-nya itu 2 kali dari RA. Oke, yang sama boleh dicoret. Mana tuh yang sama? Ini si RA. Nah, kayak gini. Berarti sisanya adalah 20 sama dengan 2 kali omega B, ya kan? Nah, sehingga omega B itu sama dengan 20 bagi 2. Jadi, omega B-nya adalah 10 radian per second. Oke, jawabannya yang A. Lanjut, contoh soal yang kedua. 3 buah roda disusun seperti gambar berikut. Jika kecepatan sudut roda A 10 radian per second dan jari-jari roda A, B, C masing-masing 5 cm, 10 cm, dan 30 cm, maka kecepatan linear roda C adalah... Yang diketahui di soal ini, pertama ada kecepatan sudut roda A, berarti omega A sama dengan 10 radian per second. Kemudian ada jari-jari roda A, RA itu sama dengan 5 cm. Ada jari-jari roda B, RB 10 cm. Terus ada jari-jari roda C, RC itu 30 cm. Dan yang ditanya adalah kecepatan linear roda C atau VC. Nah, si C ini kan hubungannya dengan A. A ini sepusat ya.
A dan C ini sepusat nih, mereka berdua. Kebetulan omega A-nya udah ada, jadi bisa langsung kita kerjain nih. Karena sepusat kan A dan C, berarti omega A sama dengan omega C gitu ya. Omega A-nya udah ada gitu. Yang bisa kita ubah adalah omega C. Omega itu adalah V per R gitu ya. Berarti VC dibagi RC. Ini. Kalau udah, berarti ini kesini bisa dikali ya. Berarti omega A dikali RC itu sama dengan VC. Nah, dapat nih rumusnya. Berarti kecepatan linear roda C atau VC itu sama dengan kecepatan sudut roda A dikali jari-jari roda C. Nah, omega A-nya itu tadi 10 radian per second. Oke, dikali RC-nya itu tadi 30 cm harus diubah jadi meter. Ini berarti 0,3 meter gitu ya. Dikali 0,3 meter. Oke, berarti ini jawabannya adalah 3 meter per second. Jadi yang C. Contoh soal yang ketiga, perhatikan hubungan roda-roda di samping. Jika jari-jari roda A 25 cm, roda B 15 cm, roda C 40 cm, dan roda C berputar dengan kecepatan sudut 60 rpm, maka hitunglah kecepatan sudut roda A. Oke, di sini yang diketahui adalah pertama jari-jari roda A ini sama dengan 25 cm. Oke ya, kemudian ada roda B, RB itu sama dengan 15 cm, dan ada jari-jari roda C, RC itu 40 cm. Kemudian roda C berputar 60 rpm, ini artinya 60 putaran dalam waktu 1 menit. Jadi gini, N-nya sama dengan 60, waktunya 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik gitu ya. Nah, sehingga frekuensinya itu kan 60 dibagi 60 N per T kan. Ini sama dengan 1 Hz. Gitu ya. Jadi omeganya, si omega C itu sama dengan 2πf gitu. F-nya 1 nih, berarti omega C itu sama dengan 2π dikali 1 itu sama dengan 2π radian per second. Nah, ini kecepatan sudut roda C-nya. Nah, yang ditanya itu adalah kecepatan sudut si roda A alias omega A gitu kan. Karena yang diketahui C, terus yang ditanya A di sini, berarti kita stepnya gini, hubungan C sama B dulu. Nanti kalau udah dapat B-nya, baru hubungan B sama A. Oke, dimulai dari hubungan roda C dengan roda B. Ini adalah dihubungkan dengan tali gitu ya, berarti VC sama dengan VB. Gitu, V itu omega kali R, berarti omega C dikali RC sama dengan omega B dikali RB. Oke ya, nah omega C itu tadi adalah 2π, terus dikali jari-jari C itu adalah 40 cm sama dengan omega B-nya kita nggak tahu, dikali jari-jari roda B itu 15 cm. Ini kenapa satuannya nggak saya ubah? Karena ini adalah rumus perbandingan. Jadi cm-nya bisa langsung dicoret gitu kan. Oke, berarti 2π dikali 40 itu 80π sama dengan omega B dikali 15. Sehingga omega B itu sama dengan 80π dibagi 15. Ini diperkecil aja ya, sama-sama dibagi 5, berarti jadinya adalah 16/3π radian per second. Ini adalah kecepatan sudut roda B. Nah, sekarang kita lanjut hubungan si B dengan A. Nah, hubungannya B dengan A ini adalah roda bersinggungan, ya kan? Kalau roda bersinggungan berarti VB sama dengan VA. Gitu ya. VB sama dengan VA berarti omega B kali RB sama dengan omega A dikali RA. Oke ya, lanjut dimasukin omega B-nya itu adalah 16/3π yang tadi dikali jari-jari roda B itu 15 cm sama dengan omega A yang ditanya dikali jari-jari roda A itu 25 cm. Nah, cm-nya boleh hilang. Oke, kemudian 15 bisa dibagi 3 ya. Ini 5, 16 dikali 5 itu adalah 80π sama dengan 25 kali omega A. Oke, sehingga omega A sama dengan 80π dibagi 25. Ini bisa sama-sama dibagi 5, jadinya adalah 16/5π radian per second. Oke, kalau mau dibagi berarti jadinya berapa? 3,2π ya, radian per second. Nah, abis itu saya mau kasih tips supaya cepet nih. Dari tadi ada yang merhatiin nggak kalau VC sama dengan VB, terus VB sama dengan VA, berarti kan
gini kalau ditulis ya, VC sama dengan VB. Nah, VB-nya sama dengan VA. Artinya apa? Ini si B-nya boleh dihilangin kan? Kita bisa aja langsung ngitung VC sama dengan VA. Kayak gini, nanti sekali jalan langsung ketemu gitu. Kita coba buktiin ya, kalau langsung VC sama dengan VA, berarti kan omega C dikali RC sama dengan omega A dikali RA, gitu kan. Omega C itu tadi adalah, berapa sih kita hitung? 2pi ya, 2pi dikali jari-jari roda C-nya itu adalah 40 cm sama dengan omega A-nya ditanya, terus jari-jari roda A itu adalah 25 cm. Nah, ini 80pi gitu kan, sama dengan omega A dikali 25. Nah, sama nih, berarti omega A itu sama dengan 80pi dibagi 25. Ya, sama-sama dibagi 5 tuh tadi, 16/5pi. Atau sama aja 3,2 pi radian per second. Nah, sama kan? Jadi boleh 2 kali jalan kayak gini. Enaknya kan menganalisa satu-satu kalau tadi tuh. Nah, biar cepatnya ternyata bisa langsung dari C ke A. Karena hubungannya sama. VC sama dengan VB, terus VB sama dengan VA. Otomatis VC sama dengan VA. Kayak gitu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.